Apa kabar saudara semua? Kiranya saudara semua berada dalam keadaan baik dan kiranya sukacita Paskah yang sudah kita rayakan melampaui segala ketakutan dan kecemasan kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara semua merenungkan bagian firman Tuhan menurut Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 35. Beberapa minggu yang lalu, saat wabah virus corona mulai menggerogoti aktivitas keseharian kita, saya mengobrol dengan salah satu teman berbincang soal kebiasaan-kebiasaan baru yang terpaksa dijalani karena semua situasi telah berubah dengan cepat. Dalam obrolan tersebut, ada satu kalimat yang teman saya ucapkan dan saya ingat sampai hari ini. Ia berkata, kalau semua ini sudah berakhir, hidupku gak akan pernah sama lagi. Pernyataan tersebut sungguh menyentuh untuk saya. Di tengah harapan kita agar wabah ini segera berlalu, supaya hidup kembali normal seperti sedia kala. Ucapan teman ini menyadarkan saya bahwa kita tidak mungkin sepenuhnya kembali pada keseharian di masa lalu. Terlebih bagi saudara yang dalam masa ini mengalami kehilangan, baik kehilangan kerabat, sahabat, pekerjaan, dan sebagainya. Masa yang akan datang pasti baru bagi saudara. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Persoalannya, tidak mudah bagi kita berdamai dengan perubahan. Hal ini juga yang terjadi dengan kedua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Situasi Yerusalem yang berubah cepat selama 3 hari terakhir membuat kedua murid ini ingin melarikan diri ke Emmaus. Mereka tidak mau menghadapi perubahan yang ada. Namun ketika Yesus datang di dalam perjalanan itu dan menyadarkan mereka langsung bangun dan kembali ke Yerusalem. Dan seperti yang tertulis dalam ayat 34 dan 35, mereka pun kembali ke dalam panggilannya sebagai murid yang mempersaksikan tentang Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan kedua murid saat mereka kembali ke Yerusalem sesungguhnya mengingatkan kita bahwa perubahan memang tidak bisa dihindari. Apalagi perubahan bukan sebuah momentum tertentu, tapi perubahan adalah sebuah perjalanan. Perubahan akan terjadi sepanjang hidup kita silih berganti. Mungkin pada masa ini virus COVID-19 yang mengubah hidup kita. Tapi akan muncul perubahan lain yang tidak dapat kita kendalikan. Dan kita pun tidak dapat kembali ke situasi lama seperti diungkapkan oleh teman yang saya ceritakan tadi. Namun seperti akhir dari kisah Emmaus, kita dapat berdamai dengan perubahan saat kita kembali pada tugas dan panggilan kita selaku murid Kristus untuk mewartakan kasih-Nya. Dalam journey of transformation, sebuah perjalanan perubahan, kita tetap dipanggil untuk mempersaksikan kasih Kristus. Maka saudara, selamat berziarah dan berdamai dengan segala perubahan. Dan tetaplah ingat pada panggilan kita sebagai murid Kristus untuk mempersaksikan kehidupannya. Tanpa melupakan panggilan tersebut, kita akan merasakan peneguhan dari Allah untuk melewati ziarah hidup yang terus-menerus berubah. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, yang telah memberikan hidup baru bagi kami semua. Pada hari ini kami memohon ya Tuhan, di tengah kehidupan yang terus-menerus berubah, kiranya Engkau terus meneguhkan kami untuk berdamai dengan perubahan yang ada. Kiranya kami terus dapat menjalani panggilan untuk mewartakan kasih Kristus, sehingga kami dapat terus merasakan kekuatan dan peneguhan dari Tuhan untuk melewati ziarah perubahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah membarui dan mengubahkan hidup kami berdoa. Amin.